Pada hari Minggu kemarin saat belusuan di Kabupaten Bogor, Jokowi menyebutkan betapa pentingnya ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia. Itu sebabnya ia sudah menyiapkan 6 kebijakan yang terkait pembangunan sektor pertanian jika nanti terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya, kebijakan itu terkait dengan penghentian konversi lahan, kemudian pendampingan bagi petani, perbaikan infrastruktur, dan juga perlunya teknologi pertanian bagi petani, sampai pada dukungan modal. Seberapa realistis gagasan Jokowi itu mampu mengangkat nasib petani yang selama ini terlupakan? Lalu pertanyaan berikutnya, mampukah gagasan itu mengembalikan kejayaan sektor pertanian kita? Kita akan diskusikan bersama HS Dilon, pengamat pertanian, dan juga di ujung telepon telah tersambung dengan anggota Komisi 9 DPR RI, politisi dari PD Perjuangan, Arief Budimanta. Pak Dilon, terima kasih bergabung bersama kami. Senang hati. Ya, saya menyapa Pak Arief dulu. Pak Arief, selamat bergabung di Prime Time, Pak Arief. Selamat malam, Mas Doni, Pak Dilon, selamat malam. Ya, Arief. Baik. Saya ke Pak Dilon dulu. Pak Dilon, Anda sudah mencermati kebijakan Jokowi kalau nanti terpilih jadi presiden terkait dengan pertanian kita. Bagaimana komentar Anda, Pak Dilon? Statementnya mendasar ya sebetulnya semua yang beliau katakan. Misalnya yang pertama saja, ya, itu sebetulnya reforma agraria. Ya. Ya, itu reforma agraria. Jadi petani harus bisa ada security of tenure. Jadi dia mesti bisa merasa yakin bahwa itu tanah dia, ya, hak dia. Dan juga tidak mungkin itu bisa dialihkan kalau pendapatan petani cukup tinggi. Ini kan selama ini kena harga ditekan, harga di tingkat petani. Jadi untuk petani menjual itu merupakan satu opsi. Yeah. Kalau dari lahan dia itu dia bisa memperoleh pendapatan yang layak, dia nggak akan menjual itu. Jadi itu hal yang pertama, walaupun nampaknya sederhana, itu reforma agraria sebetulnya intinya di situ. Iya, tapi reformasi agraria ini kan bukan barang baru sebenarnya, Pak Dilon. Artinya dari tahun ke tahun sebelumnya kita juga sudah bicara soal ini. Soalnya kan ini datang dari seorang Jokowi, ya. Kan saya udah puluhan tahun mendalami masalah pertanian. Jokowi ini kita lihat adalah orang yang istilah bahasa Inggrisnya can make things happen. Untuk saat ini? Ya, kita lihat coba, beliau pergi ke Lampung. Di sana beliau kumpulkan peternak ayam, beliau berikan dana, beliau bilang, kalian peliharalah, nanti saya beli. Nah, itu sudah jadi seperti seorang pengusaha dia, contract farmer namanya. Yang harusnya dilakukan oleh negara ya? Enggak, itu harusnya dilakukan oleh pengusaha sebetulnya. Pengusaha, nah, tapi pola-pola atau seperti kooperasi. Yang mestinya paling tepat kalau di Republik ini mestinya kooperasi yang mengerjakan itu kan. Tapi dia berhasil. Jadi dua hal, ketidakpastian pasar dan jangkauan atau akses pada kredit yang kurang. Itu dengan sekali Jokowi ke sana bisa diatasi. Artinya menurut Anda, Pak Dilon, apa yang disampaikan oleh Jokowi adalah konsep yang memang masuk akal, yang bisa diselenggarakan nanti? Ya, pada saat sekarang ini, kalau dia memperoleh kepercayaan masyarakat dan dia tidak mundur. Karena masalahnya ini kan saya teringat pada Mbak Mega ya, tahun 2001, saya datang pagi-pagi pada beliau untuk melaporkan, beliau Wapres waktu itu, melaporkan didirikannya Badan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan saya ditunjuk sebagai ketua oleh Gus Dur. Jadi saya melapor pada beliau. Beliau terima saya di pintu, beliau bilang, Pak Dilon, kita kenapa begini? Saya ke India, India surplus. Saya ke Cina, Cina surplus. Saya ke Bangladesh, Bangladesh pun surplus. Kita kok jadi begini? Saya sudah bicara sama Bungaran. Saya bilang sama dia, Mbak, ini bukan cuma masalah Bungaran. Nah, jadi masalah pertanian, pembangunan pertanian, bukan masalah Menteri Pertanian semata. Ini seluruh kebijakan harus diarahkan. Dan kenapa keliru kita selama ini? Kita nggak mengerti apa yang diinginkan proklamator. Nah, mewujudkan keadilan sosial itu harus mulai dari yang paling lemah. Dan yang paling lemah saya katakan itu kalau kita bilang petani, Bung, itu salah nama. Sebagian besar tuh buruh tani. Buruh tani ya. Oke, Pak Dilon dan Pak Arief, sebelum saya lanjutkan dengan Pak Arief, saya ajak Anda dan pemirsa untuk menyimak tayangan grafis yang berikut ini. Saya akan bacakan buat Pak Arief dan pemirsa. Dari grafis ini kita bisa simak kondisi lahan di Indonesia. Memang dari tahun ke tahun memang ada perubahan yang signifikan, mulai dari lahan pertanian sawah dan lahan pertanian bukan sawah. Kalau dari data yang kami tayangkan ini memang lahan dibagi berdasarkan
tempat di masing-masing provinsi, mulai dari daerah istimewa Aceh sampai ke provinsi Papua. Nah, sementara data yang halaman pertama ini dari Aceh sampai Jambi dari tahun ke tahun dari 2003 sampai 2013 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian provinsi lain misalnya Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau juga mengalami hal yang sama, tapi ada satu lahan pertanian, oh ini bukan sawah ya. Kalau Sumatera Selatan memang ada kenaikan dari 3.211 menjadi 15 juta untuk lahan pertanian bukan sawah. Artinya ada konversi, Pak Dilon dan Pak Arief. Oke. Grafik berikutnya, oke, itu salah satu data yang kami miliki. Saya ke Pak Arief dulu. Pak Arief, apakah konsep kebijakan yang disampaikan oleh Jokowi ini merupakan kebijakan populis semata yang memang di-arrange untuk meningkatkan daya saing Jokowi sebagai calon presiden, atau memang faktanya sudah diuji cobakan secara terbuka oleh ahli-ahli di PD Perjuangan misalnya, Pak Arief? Konsep daripada Pak Jokowi ini sebenarnya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita ya. Masyarakat petani khususnya? Enggak, masyarakat kita secara keseluruhan. Karena yang pertama, kalau kita lihat misalnya dari sisi pengeluaran rumah tangga ya di Indonesia itu rata-rata 47% pengeluaran rumah tangga itu dipergunakan untuk konsumsi, khususnya pangan. Ya, artinya kalau kita punya 100% pengeluaran, 47% dipergunakan untuk makan aja gitu. Untuk orang miskin itu 73% dipergunakan untuk pangan. Gitu. Artinya apabila terjadi shock harga, ya fluktuasi harga yang sangat tajam, misalnya karena akibat inflasi, maka kemudian ini akan menggerus purchasing power dari masyarakat. Akibatnya apa? Dia tidak memiliki kemampuan untuk mencicil rumah. Kalau dia mencicil rumah, kemudian tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyekolahkan anak, apalagi kalau misalnya sakit. Jadi persoalan stabilitas harga ini menjadi penting ya bagi masyarakat kita secara keseluruhan. Nah, atas dasar itu, maka kemudian Pak Jokowi menawarkan ya kita harus meningkatkan sisi produksi kita agar kita tidak impor bahan pangan kita, karena kalau kita impor kita pasti sama saja dengan menggantungkan harga itu kepada para eksportir ya yang datang dari luar. Jadi sekali lagi ini adalah memang prinsip dasar yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian yang kedua juga yang paling penting sebenarnya ini udah menjadi common issue ya, common issue, tetapi tidak dilaksanakan secara serius, dan Pak Jokowi mencoba untuk menyelesaikan ini misalnya khusus misalnya dengan kewenangan beliau sebagai Gubernur DKI. Malam ini beliau berangkat ke Kupang. Dalam kerangka apa? Membangun kerjasama dengan pemerintah daerah Kupang agar kebutuhan daging yang sangat besar di DKI ini salah satunya bisa disuplai melalui Kupang. Misalnya seperti itu. Pemda DKI bekerja sama dengan Pemda Nusa Tenggara Timur. Begitu juga misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak HS Dilon yang terjadi misalnya di Lampung. Jadi sebelum beliau menjadi presiden juga ini sudah menjadi komitmen dasar ya, karena kalau kita berbicara mengenai Trisakti, misalnya Bung Karno, salah satunya itu kan adalah berdikari dalam bidang ekonomi. Bagaimana bisa berdikari kalau kemudian persoalan pangan aja kita impor? Begitu. Jadi roadmap untuk menuju berdikari itu ya salah satunya adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan. Mewujudkan kedaulatan pangan itu artinya adalah salah satunya agar produksi produk-produk pangan yang utama itu kita bisa penuhi sendiri yang dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, Pak Arief, apakah sebenarnya Anda mencoba mengatakan bahwa program yang ditawarkan oleh Jokowi ini sebenarnya mengoreksi atau memperbaiki program yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah sekarang ini? Ya, apa yang dilakukan itu sebenarnya melakukan sebuah proses penyempurnaan ya. Kalau dikatakan bahwa kita luas lahan pertanian kita makin lama makin bertambah, ada cetakan sawah baru. Kemudian ada surplus produk
pangan, terutama misalnya beras, katakanlah misalnya seperti itu. Data statistik mengatakan itu. Tapi pada sisi lain, data statistik juga mengatakan bahwa dalam 10 tahun terakhir, peningkatan impor beras kita itu meningkat 10 kali lipat dari sekitar 200.000 ton. Sekarang pada tahun 2012-2013 yang lalu sudah mencapai 2 juta ton. Nah, kalau surplus kok impornya makin besar gitu loh. Naik juga, nah, ini kan juga baik. menjadi sesuatu yang menurut kami harus diselesaikan. Jadi kalau dari sisi produksi sebenarnya sederhana. Banyak ahli mengatakan adalah persoalan lahan, kepemilikan lahan dan luasan kepemilikan lahan adalah salah satu persoalan yang harus diselesaikan. Sebenarnya kalau Pak Arief, ini kalau bicara terkait soal lahan, kita akan sambung atau bahas di segmen berikutnya. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa tetap bersama kami.